agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, Islam dari tanah Arab, dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Ini enggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustaz Jespleng ingin menyajikan sebuah konten yang lain dari biasanya. Kali ini Mr. Jespleng ingin berbicara terkait dengan moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini digagas oleh Menteri Agama Yakut Kemas, dan Menteri Agama juga sudah mengeluarkan sebuah buku terkait dengan moderasi beragama ini yang dikeluarkan oleh Balitbang dan Diklat Kemenak. Buku ini setebal 31 halaman, merupakan buku saku kecil ya. Apa itu moderasi beragama? Apa saja nilai-nilai moderasi beragama tersebut? Nah, samping itu di depan ada potongan video wawancara di channel YouTube daripada Deddy Corbuzier saat wawancara Menteri Agama 11 bulan yang lalu ya. Dan potongan video itu bisa dilihat kita sudah saksikan tadi di depan, dan juga ada sanggahan daripada Habib Rizik Syihab. Oke, terkait hal itu Master Jespleng juga ingin membacakan dulu dalam dokumen protokol Zionis ini, apakah ada hubungannya dengan moderasi beragama itu. Di pasal 5 ini kita dapati di dokumen protokol Zionis itu adalah yang berbunyi, kita harus mencemarkan nama pendeta dan ulama agar keduanya dipandang hina oleh orang-orang gelandangan di pinggir jalan. Ada satu langkah yang mampu membuat opini umum. Nah, jadi sebenarnya intinya di alinea yang ini yang Mr. Jespleng mencoba untuk mentautkan dengan moderasi beragama ini. Ada satu langkah yang mampu membuat opini umum, yaitu kita harus mengajukan berbagai pandangan yang dapat menggoyahkan keyakinan-keyakinan sebelumnya yang sudah tertanam di hati dan pikiran masyarakat.
Kalau saya ini masih belum mendapat perhatian, maka masyarakat harus diberi pandangan lagi yang secara sosial dapat diterima. Dengan cara ini, keyakinan lama yang sudah tertanam di hati manusia akan tergoyahkan dan pada akhirnya akan tumbang lantaran tertimpa oleh perkembangan zaman. Pada akhirnya, pendapat atau pandangan yang tidak searah dengan tujuan Yahudi akan musnah dan dunia akan jatuh ke dalam perangkap kesesatan. Kita harus mampu membuka jalan agar kebobrokan mental manusia semakin bertambah dan adat istiadat porak-poranda. Dengan demikian perpecahan antar kelompok masyarakat akan terjadi di mana-mana. Segala kekuatan yang melawan Yahudi akan lenyap, segala semangat akan luntur, akhirnya faktor yang memberikan kemenangan pada pihak kita akan nampak. Kita harus mengendalikan masyarakat dunia ke dalam kondisi yang semakin rumit dan norma-norma sudah tidak dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setelah itu mereka akan meminta kita untuk memimpin dalam memasuki gerakan dunia. Bila posisi ini sudah kita raih, maka seluruh kekuatan pemerintah di dunia akan mudah diarahkan. Dari sini akan terwujud pemerintahan internasional yang tertinggi, yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Lembaga ini secara fungsional mempunyai peraturan yang berwibawa dan dipatuhi oleh seluruh umat manusia di dunia. Nah, itulah mimpi-mimpi Yahudi yang tertuang di dalam protokol Zionis yang terdiri dari 24 pasal. Nah, apa hubungannya? Mari kita coba bernarasi terkait dengan moderasi beragama yang sebenarnya sudah dilontarkan oleh Menteri Agama sejak 11 atau 1 tahun yang lalu. Dan belakangan ini proyek moderasi beragama ini tidak diterapkan dalam masyarakat, dan ini mendapat dukungan dari lembaga-lembaga pemerintahan termasuk di lembaga atau institusi Polri, di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyatakan kesanggupan untuk mengawal dan membumikan kepada masyarakat di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya moderasi beragama ini? Nah, kita bacakan. Moderasi beragama adalah sebuah buku saku setebal 31 halaman yang dicetak dan dikeluarkan oleh Balitbank dan Diklat Kemenak di bawah Menteri Agama Yakut Komas. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama hakikatnya adalah ikhtiar, proses yang tidak berkesudahan, upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Apa tujuan daripada moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah lain yaitu perilaku ekstrim. Nah, ini adalah definisi daripada Balitbank Kemenak, ya. Mereka memiliki definisi anyar terkait dengan agama ini. Padahal agama ini adalah suatu wilayah privasi di mana yang memberikan satu pencerahan adalah para ulama. Menteri Agama bisa saja dari ulama dan memberikan pencerahan-pencerahan yang di dalam agama Islam khususnya itu tidak menyeleweng daripada apa yang sudah digariskan, digariskan oleh Rasulullah dengan contoh-contohnya sesuai dengan nas maupun hadis, dan kemudian menjadi rujukan yaitu para ulama yang memberikan satu penjelasan, satu
apa yang di dalam hal-hal kasus-kasus atau ajaran-ajaran itu sudah disepakati bersama oleh para ulama yang memiliki kredibilitas yang diakui sesama ulama. Nah, terkait moderasi beragama ini sebenarnya adalah menurut mereka sebuah proyek di mana di dalam protokol Zionis itu disebutkan untuk merubah pandangan-pandangan masyarakat yang sudah mapan, yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari mereka implementasikan, mereka percaya, dan ada aturan-aturan hukum syar'inya. Namun memang dalam tanda petik ya, khusus di dalam rezim pemerintahan Jokowi inilah ada suatu niat pergeseran yang dilakukan terhadap khususnya umat muslim terkait dengan umat maupun ajarannya. Oke, kita lanjut tentang moderasi beragama ini. Apa saja, ada 9 nilai di dalam moderasi beragama ini. Apa saja 9 nilai moderasi beragama itu? Berikut ini adalah 9 kata kunci moderasi beragama. Nah, ini tolong diperhatikan ya. 1. Kemanusiaan. 2. Kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Nah, yang paling dari semua yang disebutkan tadi ada 9 itu, ada beberapa item ya, termasuk penghormatan kepada tradisi ini. Jika tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam khususnya ini, karena memang moderasi beragama ini menurut Master Jasbang sasarannya adalah umat Islam. Memang umat Islam ini menjadi sasaran karena keteguhan, keistiqomahan dalam menjalankan agama, dan hal itu susah ditembus oleh kelompok manusia yang ingin mendominasi dalam arti yang luas dan sangat ketat. Mereka tidak ingin ada nilai-nilai selain nilai-nilai baru yang mereka ajarkan, nilai-nilai baru yang mereka buat atas dasar, tentu saja atas dasar pemikiran yang katakanlah bisa saja bertentangan, dan faktanya memang banyak bertentangan, terutama dengan ajaran-ajaran agama Islam. Anti kekerasan ini pun kan juga harus melihat terhadap komitmen kebangsaan maupun taat konstitusi. Ketika pengemban amanat konstitusi itu tidak taat konstitusi, nah apakah hal ini layak untuk dibiarkan? Mari kita kembali pada hak moderasi beragama ini. Prinsip moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama, 3 prinsip katanya. Mengakui, menghargai, dan saling bekerja sama. Ada 3 prinsip moderasi beragama yang patut kita pahami sebagai upaya membangun kerukunan antar umat beragama, yaitu mengakui, menghargai, dan bekerja sama. Ini dijelaskan oleh dari pihak Litbang. Sebenarnya 3 prinsip ini bukan sesuatu yang baru. Antar umat pasti saling mengakui, terlepas dari isi daripada ajaran masing-masing. Saling menghargai karena memang ya itu silakan lakukan, Anda percaya itu, kita yang umat muslim akan melakukan yang sesuai ajaran umat Islam yang disyariatkan oleh Islam. Kerjasama oke, kita bisa bekerja sama. Faktanya sebelum adanya rezim ini yang begitu mengaduk-aduk umat dan syariat Islam hanya di rezim ini. Nah, sementara
terkait dengan bekerja sama dalam arti kemanusiaan, dalam arti sosial, tentu saja, dan itu sudah dilakukan. Dan kehidupan umat antar agama ini di Nusantara ini bukan hanya 10 tahun terakhir ini, ratusan tahun sudah terlewati, dan kita tidak memiliki satu kontraksi, gejolak-gejolak terkait dengan pengamalan agama masing-masing. Memang ada gesekan-gesekan yang hal itu tentu saja tidak mendominasi daripada kurun waktu terkait dengan kebersamaan hidup antar kepercayaan, antar agama di Nusantara ini. Nah, selanjutnya apa itu moderasi beragama? Dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Nah, ini kata-katanya kan juga bersayap, sementara Islam itu sangat tegas. Maksudnya ekstrim itu apa? Baik ekstrim kanan, pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Sementara Islam itu sudah memiliki koridor dan dipandu oleh para ulama-ulama yang memiliki satu rasa ketakutan untuk menyelewengkan ajaran-ajaran agama itu, sehingga mereka mampu membina umat sedemikian rupa, memagari umat dengan satu keyakinan yang prima. Nah, selanjutnya apa beda toleransi dan moderasi? Moderasi beragama merupakan jalan tengah untuk mencegah terjadinya radikalisme. Nah, radikalisme sendiri ini sebenarnya kan juga abstrak. Sementara itu dari pihak penguasa sendiri, radikalisme ini begitu sangat kentara. Kalau tidak menurut mereka, tidak apa katanya mereka, semuanya salah, rakyat ditangkap. Padahal mereka itu duduk di sana untuk mengatur lebih baik, bukan mengatur apa kehendaknya, tetapi apa kehendak masyarakat. Sementara terkait kerukunan beragama ini sudah sekian ratus tahun itu tidak ada gesekan, terutama umat Islam, kecuali kalau umat Islam itu disakiti, diserang. Dan fakta dalam sejarah di negeri ini, umat Islam itu selalu diserang terlebih dahulu ketika akhirnya harus membalas. Nah, sementara terkait pemikiran-pemikiran, terkait kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa, tentu saja jika itu membuat terkungkungnya umat, baik dalam hal pemikiran maupun eksplorasi diri sesuai syariat, termasuk dalam memasuki ruang-ruang kebijakan, tentu saja mereka harus menyuarakan. Dan apakah itu yang dikatakan sebagai radikalisme? Sementara kata itu pun adalah kalimat-kalimat di luar budaya umat, di luar budaya masyarakat Indonesia. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat dari luar, namun kalimat itu dimasukkan, bahkan dibuat satu lembaga untuk mengatasi tentang kalimat yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka masukkan sendiri ke NKRI ini. Ya, kita lanjut. Moderasi beragama merupakan jalan tengah untuk mencegah terjadinya radikalisme. Nah, semoga apa yang disampaikan Mr. Cispleng ini, walaupun tidak runut 9 poin tadi yang digodok oleh Pak Bang Menak, namun setidaknya ini bisa menjadikan gambaran dan akan dimasukkan dalam deskripsi di video ini nantinya. Tapi yang jelas, moderasi beragama ini hanyalah
akan berakibat, dan memang itulah yang diharapkan mengurus Majelis Pembentukan Majelis itulah yang mereka harapkan, agar Islam ini dibenturkan dengan apa saja yang bisa dibenturkan. Dan kali ini permainan mereka adalah dengan budaya, padahal banyak budaya yang masuk ke dalam budaya Islam menjadi budaya agama Islam. Namun jika budaya-budaya itu bertentangan dan mengandung nilai-nilai yang dianggap sebagai penyekutuan terhadap sang penguasa, terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini ditolak oleh para ulama, ditolak oleh umat muslim. Demikian saja, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan dijadikan sebagai suatu hikmah terkait dengan moderasi beragama ini. Dan jika belum cukup memuaskan terkait dengan informasi ini, silakan mencari informasi yang lebih agar semua bisa diterima dengan lebih gamblang dan difahami secara sempurna, sehingga gesekan-gesekan dan salah paham itu tidak berlanjut. Demikian, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadikan Pancasila sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Namun aplikasikan dengan benar Pancasila itu beserta Undang-Undang 1945 asli. Selamat berhari rendah dengan kondisi politik mendekati tahun politik. Silakan tentukan pilihan Anda, suatu pilihan yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sesuai dengan Pancasila yang kita anut. Pemimpin itu ada di hadapan Anda, tinggal Anda jangan salah memilih dengan yang berkamuflase dan penuh dengan bohong dan tipu, sebab Zionisme adalah ahli tipu daya. Wassalam.